Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Putri Melenzio. Oke, kali ini aku mau ceritakan lagi lanjutan dari yang kemarin ya, yang aku sakit kemarin. Kenapa pakai part 2? Karena kemarin kan masih nggak lengkap dan ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman yang inbox maupun WA. But the big question is gitu, Mbak sampai sakit COVID kemarin gitu. Terus yang kedua, Mbak, terus anak-anaknya gimana gitu? Sampai handle anak-anak tuh gimana? Kok sampai nggak mau dirawat di rumah sakit? Terus yang ketiga, apa aja sih Mbak gitu? Apa aja kemarin yang diminum Mbak gitu? Share dong gitu ya. Nah itu adalah yang paling banyak tuh yang nanya-nanya teman-teman semua. Jadi aku bikinin video aja di sini lagi biar jelas daripada aku balas satu-satu. Oke. Nah yang pertama, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa aku bukanlah petugas kesehatan gitu. Jadi dan ini bukanlah pendapat profesional tapi cuman berdasarkan pengalaman aku semata-mata gitu. Jadi ini murni cuman berbagi pengalaman selama aku sakit kemarin. Dan yang kedua adalah jangan lupa subscribe dulu supaya subscribernya nambah. Oke. Nah, kemudian yang pertama pertanyaannya, Mbak, sampai sakit COVID kah kemarin gitu ya? Honestly I don't know gitu karena aku nggak di swab, aku takut di swab dan aku juga karena untuk menentukan aku sakit COVID atau enggak itu kan harus di swab ya kan. Nah, terus tetapi ciri-cirinya ya seperti panas, demam, kemudian batuk dan pilek, hidung kehilangan nafsu makan, kemudian mulut pahit dan kehilangan indera penciuman. Aku mengalami semuanya gitu. Dan ketika tanggal 12 kemarin aku ke dokter juga, dokternya juga nggak mendiagnosa kalau aku sakit COVID, ya cuman tanya apa keluhannya, ya aku jelaskan semua mulai dari aku awal sakit gitu ya, sakit 4 hari panas dan kemudian aku batuk kering, sesak nafas dan sebagainya aku ceritakan gitu. Dokternya juga nggak nyuruh, ayo udah, nggak nyuruh swab, nggak ada komen demikian. Dan dokter cuman memberi aku resep obat batuk, kemudian antibiotik untuk obat batuk, obat emah karena aku mah akut nggak bisa makan, terus obat mual muntah gitu. Nah 4 macam ini aku dikasih resep obatnya. Kemudian and then aku besoknya aku ke mantri juga, diagnosanya adalah aku sakit asam lambung dan tipes gitu katanya. Suamiku juga sama karena ciri-ciri yang aku alami dengan suamiku tuh hampir sama ya, bukan hampir lagi, sama gitu. Tiap malam itu, tengah malam itu tiba-tiba panas badan dan sebagainya, itu selalu begitu ciri-cirinya, tidak bisa makan dan sebagainya. Oke. Nah, diagnosanya tetapi whatever lah ya. Jadi apapun diagnosanya, walaupun diagnosanya bukan sakit COVID maupun sakit COVID, walaupun diagnosanya bukan sakit COVID, tapi aku tetap menjaga dulu. Aku tidak akan keluar dulu sampai kondisiku benar-benar sehat gitu, sampai batukku hilang, sampai pilekku hilang gitu. Saat ini sih kondisiku sudah alhamdulillah jauh-jauh membaik, cuman tinggal agak batuk aja masih gitu. Dan itu aja sih. Oke, nah terus yang kedua adalah pertanyaannya, anak-anaknya gimana Mbak gitu? Kok nggak kalau dirawat rumah sakit kan jadi itu kan harus isolasi ya, harus terpisah dengan anak-anak. Oke, anakku ada 4 gitu ya, 2 orang remaja dan 2 orangnya itu masih batita dan balita. Jadi yang 2 terutama yang batita tuh masih menyusui dan dia tuh nempel terus sama aku gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa aku nggak memilih untuk beristirahat di rumah sakit gitu. Aku memilih untuk di rumah karena anakku ini kayak mau nempel ke keluarga, kayak conya, kayak nenek, tante, julanya gitu ya. Enak gitu. Tapi ini susahnya anakku ini agak susah nempel sama keluarga gitu, maunya tuh sama ibunya. Dan aku pikir kalau aku tinggal, aku memilih untuk aku dan suami sama-sama diisolasi gitu di rumah sakit atau di instalasi kesehatan, otomatis aku pasti akan lebih down gitu karena aku terpisah, pasti kepikiran berat anak-anakku gitu. Jadi gimana caranya adalah aku
Oke, untuk yang kakak-kakaknya yang sudah mengerti, sudah paham, aku kasih protokol kesehatan ketat gitu ya, Bro. Mengikutinya. Jadi pokoknya makan, minum itu sendok, gelas, piring aku pisah gitu. Dan yang pertama, terus yang kedua adalah anak-anak nggak boleh lebih 1 meter dari ibu gitu. Mereka kan sudah punya ruangan sendiri, kamar sendiri, dan mereka punya aktivitas sendiri. Alhamdulillah bukanlah sesuatu yang sulit gitu. Anakku yang nomor 3 juga sudah bisa aku kasih tahu jangan terlalu dekat sama ibu, nah ibu sedang sakit gitu, nanti takut tertular ke adik. Itu yang pertama yang aku lakukan. Nah terus untuk yang bayi ya gitu nggak bisa gitu, karena namanya nempel setiap mau menyusui. Kalau dia nggak menyusui, alhamdulillah sih kondisinya bagus, sehat mereka. Jadi kalau nggak menyusui mereka main sendiri gitu. Kalau menyusui ya mau nggak mau nempel sama ibunya. Jadi kalau aku batuk ya aku taruh dulu, terus aku menjauh mencari tempat yang lapang, yang luas untuk batuk gitu dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua yang aku lakukan adalah vitamin untuk yang kakaknya itu vitamin B kompleks, vitamin C, dan ada aku lupa apa ya mereknya, itu satu vitamin itu aku kasih minum mereka setiap hari gitu. Terus kalau yang ada ini Stimuno dan ada obat herbal. Oh ya, kakaknya juga madu dan obat herbal gitu. Si adek ini obat herbal dan Stimuno itu setiap hari aku minumkan untuk menjaga daya tahan tubuh mereka gitu. Takutnya mereka tertular, setidaknya tubuhnya bisa menangkal gitu. Maksudnya itu sih. Terus yang nggak lupa, yang selalu yang nggak pasti lupa ya berdoa gitu ya, pasrah dan berdoa, ya Allah jangan sampai anak-anakku terkena gitu. Karena aku sebetulnya walaupun nggak sakit ini dari dulu kalau setiap sakit aku pasti menerapkan prokes yang ketat untuk anak-anak. Kalau yang sakit sakit istirahat, jangan deket-deket adik, jangan deket-deket kakak, siapapun yang sakit gitu. Karena kalau aku sakit ya jangan deket-deket ibu gitu, karena ya sakit flu, sakit apapun itu. Karena kan kita tahu banget, sedangkan kita yang dewasa aja kalau sakit bagaimana rasanya, apalagi kalau anak-anak gitu ya, anak-anak yang remaja maupun apalagi yang paling kecil. Kalau sakit bisa 10 kali lipat gitu rewelnya, kerempongannya gitu kan, dibandingkan kalau dia sehat. Makanya benar-benar jangan sampai mereka tertular sakit. Aku jaga protokol kesehatannya gitu dari dulu, sakit apapun, sakit flu, sakit apapun itu. Oke. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah obat apa aja gitu ya. Aku memang nggak ke dokter, aku ke dokter itu tanggal 12 itu baru dapat obat dari dokter. Nah sebelumnya itu aku minum obat-obat obat warung, orang bilangnya obat warung, dan vitamin. Kalau vitaminnya itu banyak sih ya yang aku minum untuk daya tahan tubuh. Nah kemarin sesaknya minum apa gitu ya, ketika aku merasa sesak nafas kemarin itu yang aku minum itu air hangat, air panas ya, air hangat aku kasih minyak kayu putih. Nah itu aku minum setiap kalau sesak nafasku itu aku minum itu tuh, jadi kayak lega lagi nafasku. Terus kalau obat batuk sih macam-macam ya, ganti-ganti. Kemudian kalau vitaminnya itu aku vitamin herbal itu mulai dari susu kurma, kemudian susu beruang juga aku minum kemarin. Kemudian Jusano itu aku minum, propolis aku minum, kemudian dan aku dibawakan apa yang aku dibawakan sama keluarga, sama adik, sama kakak gitu aku minum ya. Jadi aku dibawakan ada kayu bajakah ya, itu diminum, aku minum. Terus daun sungkai, masya Allah pahitnya itu aku nggak tahan, aku cuma sekali minum, habis itu aku muntah-muntah dan aku nggak minum lagi. Oke, yang daun sungkai itu ya aku nggak tahan. Kemudian dibawakan apa ya aku minum untuk daya tahan tubuh juga. Vitamin itu vitamin D 1000 IU aku minum, kemudian vitamin E, vitamin C, sama vitamin B kompleks. Nah itu vitamin yang aku minum. Di samping obat-obat yang lainnya itu juga aku minum, kayak obat batuknya, kemudian obat panasnya itu aku minum, dan obat sesak nafasnya itu neonafasin yang aku minum kemarin. Nah
Itu dia teman-teman, jadi yang aku minum kemarin. Terus ada juga yang inbox itu apa, bukan berarti aku yang WA itu bukan berarti aku mengecilkan fungsi instalasi kesehatan sehingga memilih untuk infus di rumah, tidak, tetapi ya aku tahu gitu kan, aku memilih infus di rumah, infus sendiri juga tentu saja dengan konsekuensinya yang sudah harus siap aku terima. Bahkan ketika aku ke rumah sakit juga ada konsekuensinya ya kan, memilih untuk pengobatan di rumah ada konsekuensinya, untuk memilih diinfus oleh tenaga profesional juga ada konsekuensinya, masing-masing ada konsekuensinya, dan aku memilih konsekuensinya. Tentu saja aku memilih infus di rumah dengan aku siap dengan konsekuensinya sendiri. Begitu bukan berarti aku jadi mengecilkan fungsi instalasi kesehatan. Bagaimanapun yang terbaik adalah tenaga profesional yang menangani di instalasi kesehatan profesional, itu adalah langkah yang terbaik. Tapi kalau dalam keadaan kemarin aku memilih langkah itu karena ya banyak pemikiran lainnya, begitu ya teman-teman. Bukan berarti tidak menghargai tenaga kesehatan atau apa, bukan begitu teman-teman. Oke, nah kemudian juga itu sih yang tadi yang ditanyakan. Jadi kalau masih mau nanya-nanya teman-teman yang kurang jelas, tanya aja, nanti aku kirimin foto-fotonya apa aja yang aku minum gitu, dan aku akan jelaskan lagi dengan terbuka gitu ya. Oke, itu aja tadi pengalamanku. Alhamdulillah aku sekarang sudah sehat. Teman-teman juga jangan lupa semuanya tetap jaga kesehatan, dan tetap itu yang terpenting ya, daya tahan tubuh. Aku kemarin itu mungkin terlalu porsir kerja gitu, terlalu porsir juga, kecapean sih katanya, itu intinya kata mantra itu awalnya tuh ini karena kecapean katanya intinya gitu. Jadi ya itu aja sih, jangan lupa semuanya selalu jaga kesehatan. Terima kasih yang juga sudah nonton, terima kasih semuanya, dan kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.